kisah dibuka dengan sebuah truk ekspedisi dari sebuah PT jasa pelayanan yang bernama FedEx. Seorang kurir mendatangi kediaman konsumen seorang pekerja seni rupa untuk mengambil paketan yang akan Nyonya Peterson minta dikirimkan ke Asia. Dari gambar pada paket menjelaskan bahwa isinya adalah sebuah seni rupa estetis. FedEx adalah sebuah perusahaan ekspedisi internasional yang berpusat di Memphis, Amerika. Saat itu bertepatan akhir tahun menjelang tahun baru sesudah Natal, sehingga tak mengherankan mereka disibukkan dengan banyaknya paket dari konsumen. Sebagai kepala unit ekspedisi sudah peranannya untuk menyemangati dan menilai kinerja para karyawan. Berikut kita perkenalkan tokoh utama dan kisah tentunya akan berfokus dengan pria disiplin dan teliti ini yang bernama Nolan. Nolan berbicara tegas tentang pentingnya disiplin, fokus, teliti dalam pekerjaan. Bagi Nolan, waktu setiap detik sangat berharga. Hal itu diperjelas dengan sebuah paketan yang dikirimkan oleh dirinya sendiri, tujuan untuk dirinya sendiri, yang begitu dibuka yang mengingatkan karyawan bahwa harus disiplin. Karyawan yang sedang di briefing kebanyakan orang Rusia, sehingga di situ seorang penerjemah juga harus ngoceh di saat bersamaan. Saking sibuk fokus dengan pekerjaan, Nolan bahkan hampir tak punya waktu untuk istrinya. Saat meninggalkan pesan suara, Nolan mengatakan kabar baik, yaitu 18 jam lagi akan pulang ke rumah. Dan kabar buruknya, Nolan sedang mengalami sakit gigi. Dalam perjalanan pulang dari cabang FedEx di Rusia, Nolan bersama rekannya yang bernama Stan sedang asik mengobrol dan seorang kru pesawat menanyakan kondisi istrinya Stan yang sedang kritis dalam keadaan sakit. Nolan yang menyimak dan seakan membayangkan sesuatu sehingga ia teringat Kelly istrinya. Kemudian dengan kepeduliannya itu akan membantu mendatangkan dokter terbaik untuk istri Stan yang sedang sakit. Thanks, Chuck. Singkat cerita, Nolan sudah berada di kampung halamannya Memphis. Ternyata Kelly bekerja sebagai dokter magang. Nolan menghabiskan waktu istirahatnya bersama Kelly dan rekan kerja. Saat makan malam itu, gigi Nolan mendadak sakit. Mereka pun membahas Nolan yang menunda cek memeriksakan ke dokter gigi karena Nolan akan melakukan keberangkatan mengawal paket ekspedisi yang akan dikirimkan ke negara Asia Pasifik Selatan. Sebelum berpisah, mereka bertukar hadiah Natal. Di situ Nolan menerima sebuah jam disertai foto istrinya Kelly. Sementara Kelly menerima hadiah buku diari yang dibeli Nolan dari Rusia. Kemudian mereka pun berpisah. Namun ternyata Nolan yang terburu-buru sampai lupa kunci mobil yang terbawa olehnya. Dan karena hal itu Nolan hampir lupa memberikan hadiah kejutan. Dan hadiah yang diberikan di saat waktu seperti itu tentunya membuat Kelly menjadi takut. Karena itu semacam pamali. Singkat kisah, Nolan sudah berada di dalam pesawat kargo ekspedisi terbang melintas Pasifik Selatan. Dan kisah sebenarnya pun dimulai. Nolan terbangun ketika pesawat mengalami turbulensi. Nolan yang teliti dan sangat menghargai waktu, maka ia mengecek info dari pilot. Saat itu terjadi hujan badai, membuat komunikasi dengan bandara menjadi terganggu. FedEx 88 broadcasting in the Untuk membuang ketegangan, Nolan mencuci mukanya dan tiba-tiba saja pesawat mengalami turbulensi hebat. Saat bersamaan, Nolan mengambil jam hadiah yang terjatuh. Melihat Nolan tidak di posisinya, maka sudah kewajiban petugas itu memperingatkan Nolan, yang malah berakibat kepalanya terbentur. Pesawat akan mendarat di air. Nolan sudah bersiap dengan pelampungnya dan
Pesawat pecah terbelah dua dan ketika akan naik ke permukaan. Akhirnya Nolan selamat berhasil ke permukaan dengan pelampungnya. Namun masalah baru muncul saat ia akan tersedot kipas mesin pesawat dan tiba-tiba saja dengan perlahan pesawat menghilang dari permukaan mulai tenggelam. Badai dahsyat disertai ombak besar membuat Nolan tak sadarkan diri. Nolan yang tersadar mendapati dirinya berada di sebuah pantai dengan keadaan lemas. Kemudian ia memunguti paket yang terdampar di pantai itu. Dan ia menuliskan tanda pertolongan di pasir pantai. Saat malam hari, Nolan mendengar suara, entah apakah hewan atau ada orang lain di tempat itu. Keesokan harinya, karena tanda pertolongan terhapus oleh ombak, maka Nolan menggantinya dengan susunan dari batang kayu. Lagi-lagi ia mendengar suara saat mengumpulkan paketan yang mulai berdatangan terdampar. Karena penasaran, ia pun memeriksa. Dan rupanya itu adalah buah kelapa yang berjatuhan. Sepertinya masalah baru terjadi saat kelapa itu tidak bisa dipecahkan dan ternyata itu kelapa tua, pantas saja sangat keras. Ini cara efektif agar air kelapa tidak terbuang. Akhirnya berhasil mengobati dahaga. Entah apakah yang ia rencanakan, Nolan menemukan rongga bebatuan. Nolan yang tanpa sepatu membuat kakinya terluka terkena permukaan batu yang tajam. Nolan mendapati lagi paketan dan ya, dengan diselipkan daun, setidaknya kakinya tidak kesakitan lagi saat berjalan mengenai bebatuan. Nolan menuju ke atas ke tempat yang paling tinggi agar bisa mengamati keberadaannya dan Nolan berada di sebuah pulau kecil di tengah samudera, lautan luas tanpa batas. Karena pulau itu sehingga arus air laut terpecah yang menciptakan ombak besar tiada henti yang mengelilingi pulau tersebut. Tiba-tiba Nolan melihat seseorang, kemudian ia bergegas menghampirinya. Ternyata sudah mati, dan itu kru pesawat yang terbentur kepalanya tersebut. Sebelum menguburkannya, maka sepatunya berukuran kecil, kemudian mendapatkan sinter juga, dan memeriksa dompetnya. Setelah itu, Nolan pun menguburkannya dengan layak. Dengan melalui identitas dari dompet tadi, setelah memperlakukan dengan manusiawi, Nolan beristirahat. Dan sepatu tadi, ya, daripada tidak pakai sepatu sama sekali. Keesokan harinya setelah buang hajat, ia meminum air embun di atas daun dan mendapatkan ide. Tentunya Nolan bukanlah seorang nelayan yang pandai mencari ikan dengan mudah. Semua berlalu. Malam kembali datang. Saat kencing, ia melihat sorot lampu dari kejauhan. Namun apa daya, suara ombak yang bergemuruh lebih keras dari suara Nolan. Keesokan harinya dengan perahu pelampung ia berusaha menerjang badai. Berusaha keluar dari pulau itu dan berharap menemukan kapal yang melintas. Namun ombak semakin besar dan usahanya sungguh sia-sia dan alhasil malah mendapatkan luka. Di sini ketabahan memang diuji. Nolan akhirnya memasuki rongga batu yang kita sebut goa.
Akhirnya ia bisa menghindari hujan dan mengurangi dingin dari terpaan angin kencang. Maka mulai sekarang gua ini menjadi tempat tinggalnya. Kemudian ia meminum genangan air hujan yang mengalir. Lalu setelahnya ia tertidur saking lelahnya. Keesokan harinya ia bangun, entah pukul berapa dan hari apakah saat itu. Namun yang pastinya senter sudah kehabisan baterai. Berharap menemukan benda yang berguna, paket itu kemudian ia buka. Paket pertama dipenuhi kaset, paket kedua hanya berisi dokumen lamaran kerja, paket yang ketiga kartu ulang tahun yang berisi bola voli, terus paket yang keempat dan yang ini yang sepertinya lumayanlah daripada tidak ada. Kemudian ya, tampaknya ia hanya menyisakan satu paket seni rupa estetik Nyonya Peterson yang tidak dibuka. Sepatu salju atau apalah namanya, itu berguna sekali. Dengan perlahan Nolan menyesuaikan diri beradaptasi di pulau itu. Iya, pencir tidak bisa dimakan, tampaknya harus dibakar dulu dan secara teoris semua orang yang tinggal di kota pasti tahu atau setidaknya pernah melihat dari TV cara seperti ini menghidupkan api. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Daging kelapa tentunya keras sehingga Nolan mendapatkan ide baru. Setelah melunakkan daging kelapa itu maka ia pun tidak patah semangat. Nolan terus berusaha mencoba membuat api pertamanya dan psikologis memang dipertaruhkan di sini. Entah apa yang ada di pikirannya begitu melihat bola voli yang terkena noda darahnya itu. Sepertinya ia mendapatkan ide. Oh, ternyata Nolan menggambar bentuk wajah. Nolan memang sosok pekerja keras, maka ia tidak menyerah begitu saja. Nolan yang teliti pun menemukan penyebab masalah apinya entah berapa ratus kali sehingga bukan main senangnya Nolan mampu membuat api pertamanya di pulau entah berantah tersebut. Setidaknya tidak kedinginan, bisa makan daging kepiting lunak tanpa harus memaksakan memakan isi kelapa tua yang keras tadi. Tampaknya mulai sekarang Nolan tidak sendirian lagi, ia ada teman bicara. Bola voli tadi berikutnya kita sebut Wilson, karena Nelson memanggil sebutan seperti itu terhadap bola. Hadiah ulang tahun untuk Wilson tersebut. Semenjak ada Wilson, maka Nelson punya teman untuk bercerita. Nelson yang bersosok teliti, maka ia menggambarkan prediksi situasi saat ini. Dan alhasil dari perhitungannya adalah bahwa sekarang Nelson berada jauh di luar jangkauan area pencarian. Semakin hari sakit gigi Nelson semakin parah. Saat curhat dengan Wilson, Nelson mengungkapkan penyesalannya yang mengabaikan untuk memeriksa giginya ke dokter. Dari garis-garis di dinding goa menjelaskan Nelson menghitung hari selama berada di pulau itu. Ia juga menggambarkan wajah Kelly istrinya yang ditiru dari foto yang ada di jam hadiah tersebut. Meski sudah bercerita berharap sakit giginya hilang, namun tetap saja semakin sakit sehingga dengan waktu selama itu tentunya Nelson sudah beradaptasi. Ia semakin pandai dalam bertahan hidup. Setiap hari ia habiskan hingga bertahun-tahun seperti ini saja kegiatan yang bisa ia lakukan. Habis malam berganti siang, begitu seterusnya. Dari denah nama bulan yang dituliskan Nelson, kita menyimpulkan bahwa Nelson selain mempelajari cara bertahan hidup di pulau itu, ia juga mempelajari pola perubahan angin yang berubah-ubah setiap bulannya bertiup. Tidak hanya Nelson yang brewok, Wilson temannya itu juga mengalami perubahan seiring waktu.
Keesokan harinya, Nelson memeriksa dan menemukan puing pecahan pesawat berupa sebuah pintu. Duduk lama, Nelson memandangi benda tersebut. Kemudian Nelson mendapatkan ide setelah melihat benda itu tertiup angin. Sepatu salju juga mengalami upgrade, mampu menebang pohon kelapa yang dirobohkan dengan dibakar. Rupanya Nelson membuat sebuah rakit, dan dengan ketelitian perhitungan Nelson harus membuat tali dalam jumlah banyak dari kulit anak pohon. Dan dari denah bulan itu diketahui sekarang bertepatan pola angin yang berubah. Nelson terus berbicara dengan Wilson, karena Wilson adalah acuan gambaran dari semangat dirinya sendiri. Tentu setiap orang berbeda-beda cara dalam memberi semangat kepada dirinya sendiri, dan cara inilah yang Nelson gunakan, yaitu menjadikan bola voli sebagai pengacu semangatnya agar mental tetap terkendali. Rakit akhirnya berhasil dibuat, namun Nelson mengalami kendala karena jumlah tali yang dibutuhkan sangat banyak, sedangkan anak pohon di pulau itu sudah habis. Sehingga ia memanfaatkan tali tambahan yang diambil dari atas bukit. Entah kenapa tiba-tiba ada tali itu di sana dan dengan sebuah benda yang menyerupai manusia. Namun dari simpul yang dilepaskan Nelson itu menjelaskan bahwa ia pernah melakukan penelitian rencana bunuh diri. Akhirnya rakit rampung dengan perhitungan cukup, dan tentunya paket terakhir itu akan tetap bersamanya. Maka Nelson menunggu sampai momen perubahan arah angin. Sebelum meninggalkan pulau itu, Nelson meninggalkan kenangan yang bertulis bahwa ia pernah berada di tempat itu selama 1500 hari, berasal dari kota Memphis. Akhirnya arah angin yang dinanti pun berubah. Tidak lupa penyemangatnya si Wilson diikat kuat-kuat supaya tidak jatuh. Keadaan mulai mendebarkan, dan percayalah, apabila ini gagal maka Nelson harus menunggu 1 tahun lagi agar bisa mendapatkan momen arah angin tersebut. Gelombang kecil berhasil dilalui hingga tibalah gelombang ombak yang paling besar sebagai penentu nasib selanjutnya, dan tiba-tiba saja akhirnya berhasil melewati. Tentunya sebagai orang yang teliti dengan perhitungan kuat, Nelson sangat senang sekali usahanya berhasil. Tinggal rencana terakhir, berharap ada kapal yang melintas di samudera itu. Berbekal air hujan untuk bertahan dan ikan yang didapat, paus orca terlihat muncul ke permukaan menemani Nelson. Badai kembali menerpa hingga menghanyutkan. Keesokan harinya, badai sudah reda sementara Nelson masih tertidur. Tanpa ia sadari, Wilson terjatuh dari rakit. Semburan paus membuat Nelson terbangun. Namun ia harus bersedih merelakan Wilson yang semakin jauh dari pandangannya. Setelah waktu yang lama bersama, sekarang ia harus berpisah. Akibat mencoba mengambil Wilson membuat tenaganya terkuras hingga Nelson pun tertidur. Dan saat tertidur, Nelson malas beranjak meski dibangunkan oleh semburan paus hingga tiba-tiba saja nasib baik, akhirnya sebuah kapal kargo menemukan Nelson. Maka yang ada di pikiran Nelson adalah rumah, tentunya istrinya Kelly. Kelly pun mendapatkan berita tersebut dan setelah 4 tahun Kelly sudah menikah lagi dan dikaruniai seorang anak melalui perawatan. Sekarang saatnya Nelson kembali ke kampung halaman. Stan mengatakan akan ada acara penyambutan dirinya oleh pihak perusahaan FedEx, dan tampaknya Nelson sudah tahu berita tentang Kelly. Stan menguatkan Nelson agar berusaha mengikhlaskan semuanya. 4 years ago,
Dikatakan 5 pegawai terbaik 4 tahun lalu yang tewas karena insiden pesawat jatuh, salah satunya berhasil selamat. Jock Nolan membuat semua orang bahagia. Tentunya ia tidak mungkin bisa langsung bekerja kembali karena identitas kependudukannya administrasi harus diperbaharui dari nol lagi. Singkatnya, Nolan seperti bangkit dari kematian. Nelson bertemu dengan suami baru Kelly, dan Kelly tentunya belum siap dengan kenyataan. Maka Kelly mengurungkan diri untuk menemui Nolan. Perayaan syukuran penyambutan Nolan tampak meriah dihadiri semua kru PD. Nelson masih membayangkan kesulitannya saat di pulau itu. Singkat kisah, Nelson yang tidak tahan lagi akhirnya mendatangi Kelly. Tentunya sebagai pria, walau bagaimanapun Nelson harus merelakan kenyataan yang terjadi. Perasaan Kelly tidak berubah terhadap Nelson, begitu juga sebaliknya. Di situ Kelly memberitahukan nama putrinya Kitty. Dan kedatangan Nelson adalah mengembalikan jam tersebut beserta fotonya. Kemudian Kelly memperlihatkan sebuah meja. Tempat di mana Kelly menghabiskan hari-harinya hanya untuk menunggu kabar dari Nelson, sambil terus meneliti tempat Nelson berada saat terdampar. Dan semenjak menanti kabar Nelson juga membuat Kelly tidak bekerja menjadi dokter, karena tekanan dari keluarga dan relasi yang menyarankan untuk melanjutkan hidup, sehingga Kelly menikah lagi. Dan inilah mobil Nelson saat berpisah dengan Kelly saat itu. Maka mereka pun akhirnya berpisah dengan mobil tersebut yang kembali kepada Nelson lagi. Sebagai orang yang saling mencintai, tentunya sangat berat dengan kenyataan, sehingga belajar mengikhlaskan dan menerima kenyataan bahwa sekarang Nelson telah tersingkir. Nelson menceritakan semua yang dialaminya kepada Stan sampai perpisahannya dengan Kelly. Dan kisah pun diakhiri dengan Nelson yang membeli bola voli baru untuk menggantikan Wilson yang telah hilang. Juga tidak lupa mengembalikan paket yang gagal terkirim ke Asia. Namun Nyonya Peterson tidak berada di rumah. Nolan pun meninggalkan sebuah catatan yang berkesan sebelum akhirnya pergi. Entah kemana tujuan Nelson selanjutnya agar bisa melupakan cintanya itu, hingga seorang wanita mendekatinya dan memberitahukan ke kota mana saja jalan itu akan menuju. Dia mengira Nelson tersesat karena memegang peta. Sementara Nelson baru menyadari itu adalah Nyonya Peterson tempat ia mengembalikan paket tersebut. Dan ending akhirnya, sutradara film memilih sudut pandang kita sebagai penonton yang menyimpulkan. Artinya apapun ending yang kita simpulkan, semua adalah benar. Pesan dari film ini, belajarlah teliti dan praktek, tentunya lebih sulit dari sekedar teori. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Dime que va a sufrir.